warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayyatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru zikroha zibil ladzati ayyil mawti. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita telah diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan sholat fardhu maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah yang kita lakukan betul-betul menjadi bekal kita apabila kita kelak kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berpesan kepada kita, tadi saya sampaikan hadisnya, aksiru zikroha zimil ladzat ayyil mawti. Pesan Rasulullah, kita diperintah untuk senantiasa memperbanyak ingat akan putusnya kenikmatan. Apa putusnya kenikmatan itu? Kematian. Kalau sampai sudah meninggal, saya dan sampai sudah meninggal, kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini sudah tidak akan lagi ada. Maka sampai dan saya diingatkan oleh Rasulullah, jangan sampai saya dan sampai itu terperosok dengan kenikmatan yang semu di dunia, sehingga sampai dan saya diingatkan agar memperbanyak di dalam menjalani hidup ini dengan sesuatu yang memutuskan kenikmatan atas diri kita, yakni kematian. Karena mati itu pasti datang kepada kita. Sesuatu yang pasti datang pada kita itu dekat kepadanya. Imam Al-Ghazali menyatakan, jadi kalau sesuatu yang pasti akan datangnya, berarti itu dekat adanya. Dekatnya kita tidak bisa melihat, dekatnya kita tidak bisa mengira, tapi dekatnya sebuah kepastian yang terjadi pada diri kita masing-masing. Boleh jadi pada saat kita sholat, ketika sujud, kematian itu datang. Boleh jadi ketika kita menikmati makanan yang lezat, kematian datang. Boleh jadi ketika kita berhura-hura, naudzubillah, kematian datang. Berbagai macam. Lalu kita semuanya orang yang beriman berkeinginan, berharap agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita berupaya menghiasi hidup kita dengan memperbanyak amal-amal kebajikan. Karena semuanya amal-amal kebajikan itu tentu menjadi kepentingan dan keperluan kita. Ibadah sholat kita lakukan ini bukan untuk Allah, karena Allah tidak perlu dengan sholat satunya. Sampai kalau berpuasa bukan untuk Allah,
karena Allah tidak perlu dengan puasa saja. Jadi sholat dan puasa dan lain sebagainya itu adalah keperluan kita sendiri. Kalau kita menyadari bahwa ibadah itu hakikatnya adalah untuk kepentingan sendiri, maka kita sebagai orang yang beriman tentu berupaya dalam rangka untuk menyempurnakan, berupaya untuk menjaga, berupaya untuk memperhatikan apa yang ditugaskan oleh Allah yang menciptakan kita, agar kita di dalam menjalani kehidupan ini tidak ada yang kita takuti di dunia ini kecuali hanya Allah. Takut kalau kita tidak bisa menjalankan perintah, takut kalau kita terperosok terhadap perbuatan kemaksiatan, lalu kita memohon perlindungan kepada Allah agar di dalam kita menjalani hidup selalu diberikan hidayah. Lalu sampai yang sering berdoa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Mohon kita kepada Allah. Ketika kita selesai membaca doa tahiyatul alamin innaka hamidum majid, lalu kita mohon perlindungan kepada Allah dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sampai seterusnya. Karena saya dan saya yakin bahwa sampai dan saya nanti akan dimasukkan ke dalam kubur kita masing-masing. Bukan berada di alam dunia lagi, tapi walaupun itu tampak zahirnya di dunia, tapi alamnya sudah berbeda. Namanya alam barzakh, alam kubur. Padahal masih dunia kita bisa ziarah, kita bisa untuk datang, tapi berbeda alamnya dengan kita. Kalau kita masih ada di atas dunia ini, masih diberikan kehidupan, kewajiban kita menegakkan hukum Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita sudah berada di alam barzakh, kita bertanggung jawab atas perbuatan kita di dunia ini. Kalau kita di dunia ada yang menjaga, ada yang melindungi. Mungkin kalau saya dan sahabat sakit, ada yang mengantar untuk menuju ke rumah sakit dan sebagainya. Mungkin kalau kita tidak mampu berjalan, mungkin ada yang menolong menuntunnya. Tapi ketika nanti sampai dan saya berada di alam barzakh, siapa yang akan menjadi penjaga kita? Maka mumpung masih diberikan kesempatan hidup, mari kita berupaya mempersiapkan penjaga kita masing-masing. Ini Sabtu terakhir di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, Sabtu yang akan datang itu kita berada di tahun baru 1448 Hijriah. Masih hidupkah kita? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita sudah niat apabila nanti di tahun baru kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita diberi panjang umur yang barokah untuk beribadah dan lain sebagainya. Dikokohkan, dikuatkan iman Islam kita. Kita mohon tidak dimati-makan oleh Allah kecuali mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Mari kita coba telah. Oleh karenanya izinkan saya mengajak kepada sampean, jadi tidak membuka buku kita Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Saya mengajak kepada sampean membaca satu hadis yang sanadnya dipandang seperti hasan untuk direnungkan. Pagi tadi saya sampaikan di Islamic Center. Sekarang saya ingin sampaikan di sini. Dan insya Allah pagi nanti subuh akan disampaikan di Sungai Kledak. Kalau saya masih kesempatan nanti karena tugas saya. Dan kalau nanti masih kesempatan Minggu malam Senin, insya Allah akan saya sampaikan di Ar-Rahman. Senin malam Selasa insya Allah akan saya
Jalan Wahab Syah. Mudah-mudahan masih hidup. Mengajak diri saya khususnya dan kita semuanya untuk betul-betul mempersiapkan penjagaan kita, memperbaiki penjaga kita masing-masing. Hadisnya begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi innahu la yasma'u khafqal imanihim khina tuwalluna anhu fa in kana mu'minan kanatis sholatu inda roksihi wa zakatu an yaminihi wa shawmu an shimalihi wa fi'lul khairati wal ma'rufu wal ihsanu ila nasi min kibali rijlaihi fayuqa min kibali roksihi fatakulu sholatu laisa kibali man kholun fayuqa an yaminihi fatakulu zakatu laisa min kibali man kholun summa yuqa an shimalihi fayakulu shawmu laisa min kibali man kholun summa yuqa min kibali rijlaihi fayaqulu fi'lal khairati wal ma'rufu wal ihsanu ila nasi laisa min kibali man kholun rawahul hakim wa ibnu hibban wa tabarani fil awsati wa isnaduhu hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, diawali dengan beliau bersumpah. Ini karena ini dasar sampai berita ini oleh Rasulullah, beliau mengawali dengan sumpah wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya muncul, apakah kita tidak dalam kekuasaan Allah? Orang yang beriman sadar betul bahwa dirinya dalam kekuasaan Allah. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau ini bersumpah mengawali pemberitahuan kepada kita sebagai umatnya ini dengan bersumpah. Sesungguhnya kata Rasulullah, mayit atau jenazah mendengar langkah kaki mereka saat meninggalkan mayit atau jenazah di kuburnya. Sampai dan saya nanti kalau sudah meninggal, sudah dimandiin, dikafani, disolati, lalu diantar ke kubur, dimasukkan ke liang lahat, ditimbun tanah. Maka jenazah sampai di dalam kubur itu, kata Nabi ini, kata Nabi, ketika sampean itu meninggalkannya, maka langkah-langkah sampean itu didengar oleh mayat itu, oleh jenazah itu. Nah kalau sampean nggak percaya ya sampean coba. Nggak balik nanti. Nah saya ini percaya tapi nggak mau coba-coba karena saya belum siap dengan kematian. Tapi seandainya sekarang diambil, tidak bakalan juga bisa untuk menghalangi. Tapi Rasulullah memberitahu untuk kita yang masih diberikan kehidupan ini, kalau yang sudah meninggal selesai, tinggal pertanggungjawabannya. Nah diberitahu oleh Rasulullah, kalau sampai dan saya nanti sudah meninggal, membicarakan mati. Sampai diberitahu tentang
keadaan jenazah atau orang yang sudah meninggal. Diingatkan saja, mayat itu mendengar langkah kaki mereka saat meninggalkan mayat di kubur. Jika jenazah atau mayat itu orang yang beriman, ini perlu di sini saya jelaskan. Yang dikatakan beriman itu bukan cuma sekedar ucapan, kan begitu saja. Orang yang beriman itu harus memenuhi 3. Ucapannya menyatakan diri beriman, hatinya tidak sedikit pun ada sebuah keraguan. Ucapan dan keyakinan yang sudah terpatri dalam hatinya itu diwujudkan dengan perbuatan. Jadi 3 ini. Kalau sampai menyatakan beriman kepada Allah, tapi sampai dan saya tidak menjalankan perintahnya Allah, berarti imannya perlu untuk dipertanyakan. Kan kita sama-sama. Jadi perlu. Tapi tetap dalam kondisi dia Islam, karena dia mengucapkan 2 kali syahadat, tetap iman coba dipertanyakan imannya. Karena rukun iman itu percaya terhadap Allah, percaya terhadap malaikat Allah. Sampai dan saya percaya betul dengan Allah sang pencipta alam semesta, pencipta kita ini, tidak sedikit pun meragukan. Jadi sampai dan saya seandainya tidak mengerjakan sholat, tetap sampai dinyatakan orang yang beriman. Cuma imannya belum memenuhi yang 3 ini, baru itu kan begitu. Sementara tadi disebutkan iman dengan ucapan, dengan keyakinan yang ada di dalam hati, sedikit pun tidak ada keraguan, lalu dimunculkan dengan perbuatan. Nah, orang yang beriman itu berarti melaksanakan perintahnya, sehingga tidak melakukan perintahnya semata-mata hanya karena yang memerintahkan. Sampai yang sholat hanya karena Allah, karena sampai melakukan sholat atas perintahnya Allah. Sampai melakukan puasa, sampai puasanya karena Allah, karena puasa itu perintahnya Allah. Sampai melaksanakan mengeluarkan zakat, zakat itu perintahnya Allah, maka sampai lakukan hanya karena Allah. Sampai berbuat baik terhadap sesama manusia itu karena Allah, karena berbuat baik sesama ini perintah datangnya dari Allah. Nah, perintah yang datang dari Allah ini disampaikan lewat utusannya. Utusannya menerima wahyu dari Allah. Nah, wahyu itu dijelaskan oleh utusannya. Maka kita beriman dengan kitab-kitabnya. Penyampai wahyu kepada utusan lewat malaikatnya. Maka ada tugas-tugas malaikat yang diemban yang Allah perintahkan. Ada malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu sampai sudah tahu. Ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa sampeyan. Jadi orang yang meninggal itu disebutkan di sini. Nih, pisahnya ruh al-mautu mufaraqatul ruhi lil jasadi wa intiqalu min darin ila darin. Mati itu adalah berpisahnya ruh dari jasadnya dan proses perpindahan dari satu alam ke alam yang lainnya. Jadi ruh itu nggak mati, yang mati itu jasad samsungnya. Maka karena itu hidup diberitahu mendengar. Nah, kata Nabi, kalau jenazahnya orang yang di dalam kubur tadi orang yang beriman, tadi terpenuhi tadi, sholatnya dikerjakan, puasa dikerjakan,
zakat dikerjakan. Dikatakan di sini. Jika mayat atau jenazah adalah orang yang beriman, sudah saya jelaskan tadi, maka pekerjaan sholat yang menjadi landasan keimanannya kepada Allah tadi, dia akan menjadi penjaga sampean nanti di bagian kepala sampean. Jadi kalau jenazahnya diletakkan kepalanya sebelah utara, ini hadis ini nanti bagian kepala sampai di sini dijaga oleh sholat sampean. Pertanyaannya sekarang, kalau sholatnya nggak diperhatikan, siapa yang jaga? Jadi sholat itu bukan untuk siapa-siapa, sholat itu kembali kepada diri sendiri. Nah, kalau kita sadar bahwa itu untuk diri sendiri, pertanyaannya, apakah kita mensia-siakan? Sementara kalau kita perlu lapar saja, perlu makan, bukan main kita berupaya. Sedangkan kita nanti tidak ada penjagaan ketika berada di alam barzakh yang cukup hanya 1 meter kali 2 mungkin kedalamannya bisa 1 meter lebih, ditambah dengan liang lahatnya. Bagaimana gelapnya, tidak akan ada lampunya, dia akan sendiri. Sementara kehidupan di alam barzakh yang sudah dijelaskan begitu dahsyatnya, siapa yang menjaga? Bukan satpam, bukan lagi tentara, bukan lagi polisi, bukan lagi ajudan, tidak ada gunanya itu sudah. Itu berguna di dunia saja. Kalau punya ajudan, turun dari mobil, masuk mobil, pintu dibukakan. Nanti kalau masuk pintu dibukakan. Nanti kalau sudah di alam barzakh, siapa yang membukakan? Nah, saya dan sampai harus mempersiapkan agar kita nanti ada yang menjaga. Siapa yang menjaga? Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ini saya bacakan hadisnya. Ini kalau ditegaskan nanti sampai habis Isya akan selesai. Kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yadbahul mayyita salah satu fayarjikusnani wa yabqa ma'ahu wahidun yadbahuhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarjiku ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rawahul Bukhari. Yang mengikuti jenazah nanti ada 3 perkara. Sudah tahu semuanya. Apa yang mengikutinya di sini? Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. 2 dari yang pertama dan yang kedua, keluarga dan hartanya, balik meninggalkannya. Yang tetap menemani sampeyan adalah amalnya. Ini hadis Nabi. Tinggal sampai dan saya percaya apa tidak. Nah, kalau percaya, pertanyakan sekarang, sejauh mana kita sudah mempersiapkan amal kita untuk menemani kita di dalam kubur kita. Apa kurang cerdas? Kan masalahnya. Tinggal hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini disadari semuanya oleh orang yang beriman, tidak bakalan berani korupsi, tidak bakalan. Karena di samping itu akan menjadi beban dirinya. Harta yang dijadikan, yang diambil dari korupsi, nggak akan dibawa mati, nggak akan. Nah, ini mari mumpung masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini kayak kayak sudah berani mati ya. Mari sama-sama kita mengejar hidayahnya.
Tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Jangankan seperti saya dan sampean, Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan hidayah terhadap siapa yang dikehendaki. Nah, kita mohon kepada Allah. Jadi bukan kebanggaan kita karena kita menjadi seorang pejabat, bukan kebanggaan kita menjadi orang yang kaya di dunia, bukan. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan dunia ini sebagai ladang amal kita. Kan begitu masalahnya. Tapi dunia harus kita kerja untuk kita berbuat kebaikan. Karena ini semua tanggung jawab kita, maka dilandasilah aturan yang dijadikan sebagai keimanan kita. Itu maka Allah mengingatkan kepada kita. Kalau kita selesai sholat Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi mencari ridhonya rizkinya Allah. Kan ada dalam Quran itu. Dicari mendapatkan. Itu baik, kita lanjutkan ya. Apabila orang yang meninggal tadi adalah orang yang beriman, maka ketika dia di dunia melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah, diberikan kemampuan berupa harta, lalu diwajibkan atas dirinya untuk mengeluarkan zakat, dilakukanlah zakat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti zakat itu akan menjaga sampean di sebelah kanan sampean. Makanya zakat ini ada yang kita kenal, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Itu. Kalau zakat fitrah dibatasi setiap 1 tahun sekali, makanya waktunya mulai dari awal malam Ramadan sampai sebelum kita melakukan sholat sunat Idul Fitri. Kan begitu? Ada ketentuannya. Alhamdulillah. Kita setiap yang maju masjid kita mengatakan yang namanya penerimaan zakat fitrah. Nah, mudah-mudahan. Nah, zakat itu bukan berasnya, bukan uangnya yang akan menjaga, tapi amal saja yang karena Allah itulah yang nanti akan menjaga di sebelah kanan saja. Lalu yang ketiganya wasaum, puasa yang sampai lakukan setiap tahun 1 bulan, namanya puasa Ramadan. Nanti akan menjaga di sebelah kiri saja. Ini puasa wajib, apalagi sampai tambah dengan puasa-puasa sunnah. Loh, pertanyaannya bagaimana kalau kamu sebagai orang yang beriman ditugaskan oleh Allah untuk berpuasa 1 tahun, itu hanya cuma 1 bulan di bulan Ramadan, tapi disia-siakan. Siapa yang menjaga nanti di sebelah kiri kita? Lalu kita dengan sesama manusia ditugaskan oleh Allah untuk berbuat baik. Nah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya seterusnya itu. Maka kita adalah saling menolong, saling membantu, tidak peduli sesama manusia. Apakah dia beriman kepada Allah atau tidak, muslim kan, lain kan, kita wajib untuk berbuat baik. Nah, ini mari kita jaga. Loh, perbuatan baik kita kepada sesama manusia ini nanti yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga di antara 2 kaki kita. Di kepala yang menjaga sholat, di bagian kanan yang menjaga zakat, di sebelah kiri yang menjaga puasa, di antara kaki kita yang menjaga itu perbuatan baik kita di antara manusia. Maka hidup menjaga hablum minallah, hablum minannas, menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Nah, sekarang kalau sholatnya bolong-bolong, berarti pagarnya bolong. Nanti kata Allah Subhanahu, kata Nabi kita Muhammad SAW, apabila azab kubur itu datang melewati arah kepala, maka
sholat sampai yang sampai kerjakan itu menjadi pembela sampai. Tidak ada jalan melewati sini. Ini dia ketika di dunia memperhatikan aku, maka sekarang tugasku untuk menjaganya. Nah, kira-kira kalau kita mau jujur, bagaimana sholat kita? Bisa nggak sudah menjadi penjaga kita? Ayo kita tanya. Kan itu masalahnya. Jadi kita ngaji taklim setiap saat, setiap waktu itu kita berharap akan mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita senang, bahagia, melaksanakan kebaikan, melaksanakan perintah Allah. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW pasti adanya. Jadi kalau janjinya manusia, ini selain Rasulullah yang manusia, tapi manusia selain Rasulullah, apalagi potongan seperti saya dan saya, ketika mau supaya dipilih janjinya mulu-mulu, tapi kalau sudah dipilih janjinya lupa dengan. Tapi bukan di sini, di tempat saya di Jawa, di Kalimantan yang ada wajib, bukan. Sampai gambar ditempel kemana-mana, sampai bak pun ditempel gambar. Gambar itu menjaga bak sampah di pohon-pohon. Wah, malah ditulis mengaku dirinya sendiri pantas untuk dijadikan pemimpin. Setelah jadi pemimpin lupa. Ketika azab kubur itu datang lewat kanan sampean, maka zakat tampil. Ada jalan lewat sampean. Ini beliau ini ketika di dunia senantiasa memperhatikan zakatnya, maka sekarang aku yang menjaganya. Nah, ini hadis Nabi yang tadi saya katakan hasan. Hadis bahasa Sofyan, ada hasan, ada doa, tingkatan. Kalau dia azab kubur mau lewat arah kanan, apa lewat arah kiri, puasa Ramadan yang sampai yang senantiasa perhatikan, tampil, ini senantiasa menjaga puasa. Aku diperhatikan, maka sekarang tugasku memperhatikan dia, menjaga dia. Jadi ibadah itu untuk kita sendiri. Pertanyaannya kalau sudah paham bahwa itu untuk diri kita sendiri, tadi saya katakan pampaskah kita menyia-nyiakan. Maka ini penting saya sampaikan kepada kalian dan saya khususnya untuk saya, mumpung masih diberikan kehidupan. Jamaah saya kemarin itu ketika saya ada di Surabaya, masih di Surabaya, yang sudah saya sampaikan dari Kamis kemarin itu bangkit mau sholat subuh roboh. Jamaah subuh di masjid Baitul Mutaqin sampai meninggalkan. Sudah ternyata melakukan sholat. Zohirnya jelas husnul khotimah, masjid di masjid. Lalu nomor 2 bangkit melakukan sholat berjamaah. Coba bayangkan, Masya Allah. Kira-kira kalau sampai lagi sholat terus sampean diambil rohnya sampean, nyawa sampean, senang apa tidak sampean? Mudah-mudahan makanya kita berharap husnul khotimah. Lalu ketika azab kubur itu akan datang masuk lewat arah kaki, maka kebaikan kita sesama manusia tampil. Jangan berani-berani. Dia di dunia itu selalu berbuat baik terhadap sesama manusia. Maka sekarang aku yang bertanggung jawab di sini. Jangan sekali-kali masuk. Aman atas di kepala sudah ada yang menjaga, sebelah kiri menjaga, sebelah kanan ada yang menjaga, di bawah di kaki kita menjaga. Itulah nikmat kubur. Pertanyaannya tadi saya katakan, sampai dan saya yakin apa tidak dengan kehidupan kubur. Kalau tidak yakin dengan kehidupan kubur, berarti sampai rusak sama saja.
Karena berita datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaannya sekarang sudah sejauh mana? Nah mumpung kita masih diberikan kesempatan, mudah-mudahan biasanya nanti diajak oleh takmir masjid, pengurus masjid, biasanya asal menjelang dan untuk berdoa akhir tahun. Dan begitu nih. Mohon kepada Allah supaya amal ibadah yang kita lakukan setahun diterima, diberkahi oleh Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah, dikuatkan iman. Nanti kalau sudah selesai habis maghrib biasanya diajak sampai membaca Yasin, lalu berdoa memohon kepada Allah supaya diberikan oleh Allah hidayah, dikuatkan iman, dikuatkan Islam, umurnya barokah untuk beribadah, mati dalam keadaan husnul khotimah, harapan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan berdasarkan hadis Nabi. Maka mudah-mudahan kita semuanya amal kita sekecil apapun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar apapun kesalahan kita mudah-mudahan Allah mengampuni terhadap kesalahan kita semuanya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.